Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anais Priyanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Sri Lisna Nur dan guru pengajar praktik Ibu Nuni Rukiatus Solihah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual di modul 1.2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya lakukan, apa saja yang kira-kira akan saya lakukan setelah saya menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Seperti kita ketahui bahwa nilai-nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu yang pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan kelima inovatif. Berpihak pada murid itu mengutamakan kepentingan murid, mandiri belajar sepanjang hayat, reflektif menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran, kolaboratif membangun daya saing, dan inovatif memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Di dalam kegiatan ini, saya sebagai guru penggerak, tentu saja ini ada di unit kerja kurikulum, akan selalu mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Setiap guru harus menyiapkan hal tersebut. Tentu saja dimulai dari diri saya sendiri, bahwa guru dalam setiap memulai pembelajaran di awal tahun pelajaran harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai. Dari mulai program tahunan, program semester, lalu mempersiapkan CP menjadi TP, lalu menjadi alur tujuan pembelajaran yang akan dirinci kembali menjadi modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan ini harus tercermin di dalamnya. Selain itu, setiap guru melaporkan kesepakatan belajar bersama siswa yang telah ditandatangani oleh guru mata pelajaran tersebut dan juga perwakilan siswa, sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan kesepakatan belajar, dan itu harus dijadikan program atau dimasukkan dalam susunan kegiatan di dalam modul pembelajaran yang pertama. Selain itu, di dalam modul pembelajaran itu harus tercermin asesmen, yang di dalamnya tercermin juga penyajian tugas yang bervariasi sesuai minat dan kemampuan murid. Dan dari susunan atau urutan kegiatan pembelajaran itu harus tercermin proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang berikutnya adalah nilai guru penggerak mandiri. Di sini saya menyiapkan program, ada tiga program mandiri, yaitu yang pertama literasi, yang kedua pelatihan mandiri, dan ketiga tugas pelatihan. Untuk kegiatan literasi, di sekolah akan dilaksanakan kegiatan literasi atau bedah buku yang temanya bisa mengenai pengetahuan umum atau yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ruang lingkupnya bisa untuk musyawarah guru mata pelajaran tertentu atau untuk seluruh guru. Ini tujuannya agar setiap guru selalu menambah ilmu pengetahuannya, mengupgrade pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya adalah pelatihan mandiri. Ini bisa dua macam juga, bisa guru-guru yang bersangkutan langsung mengikuti pelatihan secara mandiri, lalu melaporkan kepada sekolah jika sudah selesai, berikut dengan sertifikatnya. Lalu pihak sekolah juga akan selalu menginformasikan jika ada pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti oleh guru-guru, dan setiap guru berhak untuk mengikuti pelatihan tersebut. Lalu yang ketiga, tugas pelatihan ini maksudnya ketika dibuat data pelatihan berdasarkan informasi laporan dari pelatihan mandiri, ternyata ada beberapa orang guru yang sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk mengikuti pelatihan secara mandiri.
Lalu oleh sekolah ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dengan harapan untuk selanjutnya mereka akan tergerak mengikuti pelatihan secara mandiri. Jadi di tugas pelatihan ini tujuannya adalah menstimulus guru yang sama sekali tidak memiliki inisiatif untuk mengikuti pelatihan mandiri. Yang berikutnya adalah nilai guru penggerak yang ketiga, reflektif. Reflektif ini seperti kita ketahui di kurikulum Merdeka setiap akhir pembelajaran atau selesai pembelajaran satu materi, guru akan melaksanakan refleksi pembelajaran. Di akhir pembelajaran, guru selalu membiasakan murid untuk membuat atau mengisi refleksi pembelajaran. Dan supaya terbiasa, setiap guru harus melaporkan hasil refleksi pembelajarannya tentu saja kepada unit kerja kurikulum. Yang berikutnya adalah supervisi. Kalau supervisi ini sebetulnya sudah dilakukan selama bertahun-tahun, namun terus perlu dikembangkan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Supervisi proses pembelajaran ini dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, atau guru senior. Yang berikutnya adalah kunjung kelas ya, kunjung kelas terlebih dahulu. Ini lebih baik dilaksanakan oleh rekan sejawat satu MGMP untuk saling memberikan penilaian dan masukan dengan tujuan memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Jadi maksudnya adalah dari satu musyawarah guru mata pelajaran, setiap gurunya saling mengunjungi kelas rekan sejawat masing-masing dengan tujuan untuk pengembangan, saling memberikan penilaian dan masukan, bisa juga untuk menambah pengetahuan. Jadi tidak selalu kita yang menjadi penilai, tapi mungkin kita akan mendapatkan hal yang baru atau ilmu yang baru ketika kita melihat rekan sejawat kita mengajar di kelas. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi diri. Setelah mungkin ini dilaksanakan semua, refleksi pembelajaran, supervisi, dan kunjung kelas, setiap guru dapat membuat catatan pribadi sebagai proses evaluasi diri dengan menggunakan model refleksi 4P atau 5M di akhir pembelajaran. Nah, mungkin juga ini bisa dijadikan laporan kepada unit kerja kurikulum sebagai rangkuman dari 3 kegiatan ini, yaitu refleksi pembelajaran, supervisi, dan kunjung kelas. Jadi diakhiri dengan evaluasi diri menggunakan catatan model refleksi 4P atau 5M. Yang berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Menyusun perangkat pembelajaran di awal tahun pelajaran bersama rekan sejawat MGMP di satuan pendidikan. Ini sangat penting karena setiap MGMP di satuan pendidikan seharusnya kompak dalam menyusun perangkat pembelajaran walaupun pada praktiknya di kelas itu sesuai kreativitas masing-masing, tetapi intinya harus sejalan, itu harus sama. Sehingga perlu kolaborasi antara guru mata pelajaran di satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah aktif di MGMP kota dan provinsi, berkolaborasi dan berpartisipasi dalam kegiatan MGMP baik di tingkat kota maupun provinsi. Tujuannya adalah dapat bekerja sama dengan guru lain, tidak hanya di satuan pendidikan, bisa juga di tingkat kota maupun provinsi, karena akan banyak sekali ilmu yang kita dapat ketika kita berkolaborasi dengan rekan sejawat di luar satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Di sini kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain dalam proses pembelajaran maupun asesmen. Ini juga sangat bermanfaat. Selain untuk mengefektifkan proses pembelajaran, juga mengenalkan kepada murid bahwa setiap mata pelajaran saling berkaitan dan dalam kehidupan nyata itu semua saling berhubungan sehingga harus dipelajari secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah komunikasi dengan orang tua murid.
Di sini orang tua murid tidak hanya menerima laporan pada akhir semester saja sudah jadi hasilnya, tetapi orang tua murid tahu perkembangan eh, peserta didik atau murid, bagaimana aktivitasnya sehari-hari di sekolah, nilainya sebelum menjadi nilai akhir dalam rapor. Nilai atau hasil tugas murid dilaporkan kepada orang tua untuk ditandatangani oleh orang tua, dilengkapi dengan kolom catatan dari orang tua, sehingga orang tua bisa melihat bagaimana tugas anaknya dikerjakan, kapan mereka mengerjakan, terlambat atau tidak, sehingga komunikasi tetap terjalin walaupun secara tidak langsung. Yang terakhir adalah inovatif. Di sini ada dua kegiatan inovatif yang saya tuliskan, yaitu mencipta dan memperbarui. Untuk mencipta, itu setiap guru dapat menciptakan atau mengadakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, baik di lingkungan sekolah maupun ruang lingkup yang lebih luas. Misalnya membuat karya, seperti buku, media pembelajaran, alat peraga, dan sebagainya. Atau mengadakan sebuah kegiatan yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga dapat dikatakan di sini inovatifnya mencipta. Sedangkan untuk memperbarui, yaitu memperbaiki apa yang sudah ada atau yang sudah dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi diri, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau sesuai dibandingkan dari sebelumnya. Misalnya merevisi modul pembelajaran, media pembelajaran, dan perangkat pembelajaran yang mungkin ada ketidaksesuaian di tahun sebelumnya, lalu diperbarui kembali menjadi lebih segar dan lebih up to date lagi. Lalu mengadakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dengan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Ini juga termasuk ke dalam inovatif tetapi memperbarui, bukan mencipta. Jadi ada dua kegiatan inovatif, yaitu mencipta dan memperbarui. Demikian penjelasan saya mengenai nilai-nilai guru penggerak yang dapat saya terapkan setelah saya menjadi guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.